Sambil menunggu para jamaah yang akan melakukan sholat berjamaah, alangkah baiknya kita melihat bimbingan Nabi, kita mengharap ridho Allah jika nanti sudah kita kembali kepadanya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur hari ini kita masih tetap diberi kesempatan hidup oleh Allah. Allah berikan pandangan mata dapat kita manfaatkan untuk melihat firman Allah, diberikan pendengaran, kita manfaatkan untuk mendengarkan nasihat dari Allah dan Rasulnya. Semua apa yang diberikan dapat kita manfaatkan. Situasi yang kurang enak di negara Indonesia kita ini, saudara, situasi yang banyak sudah manusia kejam, bagaikan hewan, binatang. Kita tahu bagaimana aparat yang katanya mengayomi rakyat, masyarakat, terjadi penembakan 6 orang. Saya tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Nanti pun akan diterangkan, dijelaskan nanti siapa yang benar. Cuma yang jelas, kalau kata Allah berfirman, man qatala mu'minan bi ghairi haq atau muta'ammidan fajazauhu jahannam. Orang yang membunuh siapapun kecuali perang, kecuali benar-benar orang menjaga dirinya. Misalnya ada perampok di rumah kita, kita diperangi dan kita melawan. Kalau kita meninggal termasuk syahid. Kalau kita membunuh dia tidak termasuk berdosa. Tapi semata-mata ketidaksenangan, kebencian yang dimiliki oleh siapapun juga, kewenangan karena sebagai aparat misalnya membunuh dengan sengaja karena tidak senangan, kata Allah fajazauhu jahannam. Balasannya nanti di neraka. Banyak sekali sekarang orang-orang yang seperti hayawan buas, binatang buas, menpuntilasi, memotong-motong badan orang. Balasan-balasan ditangkap, dihukum sekian tahun, belum ada apa-apanya, Pak. Balasan nanti di neraka. Alhamdulillah, kita ini diberi kesempatan tinggalkan kerjaan kita, masuk masjid untuk ibadah, mencari bekal, sebab kita sadar betul bahwa kita bakal pulang. Semua yang kita miliki kita tinggalkan, tidak ada yang kita bawa. Uang yang ada di saku kita, pakaian yang ada di rumah kita, kendaraan yang kita miliki, duit yang bisa kita korupsi, tidak akan dibawa. Semua hampa. Kecuali yang menemani kita adalah ketaatan kita selama kita berada di dunia. Allah sudah janjikan orang yang berbuat baik akan diberikan balasan pahala olehnya. Nah ini saudara, kita sangat beruntung. Nah selama berada kita di alam dunia, kita ingin melihat kewajiban seorang ayah terhadap anaknya.
Apa saja kata Nabi? Haqqul walid ala walidihi ayyuhsina ismuhu wa adabahu. Kewajiban seorang ayah terhadap anaknya, hendaknya ia memberi nama yang baik. Kasih nama yang baik. Ya. Sebab nanti kita kalau udah meninggal dunia, satu saat hari kiamat dipanggil namanya. Nama Muhammad, Umar, Ali, dan seterusnya. Ya. Jadi jangan nama-nama yang jelek. Ada orang kasih nama Songo, Singo nongkrong di meja, Singa duduk di meja. Nah, kurang enak. Ada lagi orang dinamain Bagong. Kalau Bagong kan saya nggak tahu artinya apa. Kalau Bagong pada umumnya babi. Ya, seperti orang dulu namanya Balok, Pengki. Ya. Bukan Prengki, Pengki. Ya, ini saudara. Haknya orang tua memberikan nama yang baik-baik, yang nama mirip-mirip nama ulama, nama kiai, takfaulan. Barangkali dengan nama baik, dengan didikan orang tua, anak kita menjadi apa? Orang baik. Wa yu'allimuhul kitab. Kita punya kewajiban, saudara, yaitu mengajarkan anak kita. Kenalkan dengan Al-Quran. Makanya Nabi mengajarkan manakala anak kita lahir dari kandungan ibu kita, disunahkan azankan di kupingnya dengan kalimat Allahu Akbar. Sebelum dia kenal apa sesuatu, udah dikenakan nama Allah. Begitu saudara. Ya. Nah, pendidikan ini saudara datang dari Al-Quran. Di surah Luqman yang bunyinya wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluh fi aimi anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Allah berfirman, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Nah ini saudara, agama mengajarkan kepada kita disuruh mencintai kepada ibu bapak kita, baik dia masih hidup maupun dia sudah meninggal dunia. Kalau dia masih hidup, apapun yang diperintahkan orang tua kita, kita turuti dan kita taati. Yang berhubungan yaitu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berhubungan sesama hamba, atau berhubungan dengan tetangga, perintah orang tua yang baik, maka itu kita jalankan. Saya rasa bapak yang ada di sini kan pernah jadi anak seperti saya pribadi walaupun sudah tua. Ini Allah ngajarkan, berbuat baiklah kalian. Allah menggambarkan kepada kita bahwa yaitu ibunya telah mengandung kita. Kita dikandung oleh ibu kita yang selama 2 tahun, lemah, bertambah capek, menyapinya dalam 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu. Nah di sini saudara ada hadis yang menjelaskan man ardal walidayhi faqad ardallah wa man askhata walidayhi faqad ahsatallah. Kata Nabi, barang siapa yang membuat ketidakenakan, ketidaksukaan kedua orang tuanya, berarti telah ia membuat Allah rela kepadanya. Ya. Hadis lain pun menjelaskan ridullah ridul walidain. Ridullah ridul walidain. Allah redha kepada kita. Allah memaafkan kepada kita. Kita punya kesalahan kepada ibu bapak kita, manakala ibu kita memberikan keredoan kepada kita. Nah, masih hidup kita perlu mencari keredoan.
Kalau sudah mati masih ada nggak kewajiban orang anak terhadap orang tua? Tentu ada. Apa? Berbuat baik, mendoakan orang tua kepada Allah buat orang tua, memohonkan ampun kepada Allah buat kedua orang tua. Itu sebagian kecil daripada kita ini berbuat baik kepada orang tua tuh. Masya Allah saudara. Dan jika kedua memaksamu untuk mempersekutukan Allah, maka Allah sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikutinya. Jadi kalau orang tua kita mengajarkan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, kita pun diperintahkan untuk tidak mengikutinya. Nah ini saudara. Jadi tadi ya, saya mendengar orang NU, ya, inilah kita bilang Muslim sudah diacak-acak. Orang NU Jakarta ini sudah berikrar pembunuhan itu didukung oleh dia. Kalau saya tidak mendukung, sebab aparat polisi ini katanya mengayomi masyarakat. Bila masyarakat punya kesalahan, perlu diayomi, dibaiki. Bagaimana caranya sebenarnya? Bukan dibunuh, saudara. Ini sudah sadis. Ya inilah kita tidak tahu versinya apa. Nah ini kita mengeri kesedihan kita sekarang ini. Negara kita jadi gampang sekali dimasuki oleh hawa nafsu syaitan, kebencian, sehingga terjadi pembunuhan 6 orang. Saudara, oleh karena itu tadi hadis mengatakan kewajiban orang tua memberikan nama yang baik dan mendidik dengan baik, hendaknya mengajarkan menulis. Ya, ada lagi berenang pun, itu berenang itu diperintahkan oleh Nabi itu, ya, berenang, memanah. Dan hendaknya saudara, kata Nabi, tidak memberikan nafkah kecuali rezeki yang halal. Jadi kita orang tua hendaknya lah memberikan makan terhadap anak-anak kita dengan makanan yang halal. Inilah saudara. Dan kita pun jangan sekali-kali memaki kepada orang tua. Sampai Nabi mengatakan inna min akbaril kabair ayyala'ana ar-rajulu walidayhi. Qila ya Rasulullah wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Qala yasubbur rajuli abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummuhu, rawahul Bukhari. Sesungguhnya termasuk dosa yang paling besar, yaitu seorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah seorang memaki kedua ibu bapaknya? Rasulullah menjawab, seorang memaki orang tua lain, maka orang lain itu pun membalas memaki seorang tuanya, bahkan memaki ibunya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya bagaimana nih? Kita tidak boleh memaki-maki kepada orang tua sahabat kita. Dibalas lagi, orang anak tersebut membalas lagi memaki-maki kepada orang tua kita. Ini yang dilarang oleh Allah. Maka termasuk dosa besar, ya, yang diriwayatkan oleh, dan tidak juga kita, kata Nabi, tidak boleh membenci orang tua kita. La targhabu an abaikum faman raghiba an abawaihi faqad kafar. Janganlah kalian membenci orang-orang tua kalian. Barang siapa benci kepada kedua orang tuanya, maka sesungguhnya ia telah kafir, ingkar, riwayat Bukhari. Nah ini dimasukkan tergolong kafir, saudara. Jadi mari, ya,
kita sadari betul Al-Quran selalu mengajarkan pada kita, ya, banyak lagi hadis Allah Al-Quran, ridho Allah, ridho walidain, ridhonya Allah, bagaimana orang tua kita ridho. Jadi dalam kesempatan-kesempatan ini hendaknya lah kita banyak berbuat baik, ya, di dalam kehidupan kita, bahwa kita ini kita bisa hidup, kita bisa bahagia begini, ini adalah semua hasil jerih payah kedua orang tua kita masa lalu itu. Maka bersyukurlah. Insya Allah kalau kita syukuri segala nikmat yang diajarkan oleh Allah, kita kerjakan dan kita jauhkan larangan Allah, insya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah saudara-saudara, ya, siang hari ini yang satu ayat dan satu hadis yang saya bacakan, mudah-mudahan bisa dicerna oleh kita. Bahasa terakhir, pada hakikatnya saudara, jangan sekali-kali kita menghinakan, kita durhaka kepada orang tua kita, ya. Kita berbuat baik kepada orang tua kita, itu bukan nanti akan menjadi suri tauladan kalau kita taat, ya. Saya ada cerita saudara, seorang cerita punya istri, istrinya ribut sama mertua, mertuanya dipukul, ya kan? Pindahlah dia sama suaminya, betul. Nah ini saudara, orang laki-laki semacam ini berarti dia tidak sayang mamanya, betul. Nah, kalau masih bisa dididik dengan baik, masih paling tidak dia minta maaf apa yang dilakukan. Nah ini kadang-kadang ada juga seorang suami karena takut sama istri, apa yang dilakukan ya masa bodoh aja saudara. Ini banyak yang demikian. Nah ini kalau sudah ini orang tuanya tidak lagi memaafkan, maka termasuk dosa besar memaki-maki kepada orang tua kita. Nah ini saudara-saudara. Makanya oleh karena itu kita kudu sadar bahwa orang tua kita, terutama seorang ibu, melahirkan kita, menyusukan kita, kita buang air besar dia cebokin kita, tidur lagi enak-enak kita bangun, maka wajib diajarkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berbakti kedua orang tua. Insya Allah kalau kita berbakti selagi kita hidup ini, kita akan mendapat kebahagiaan di dunia hasanah. Waktu sudah jam 12.04, kita ngobrol sudah 10 menit atau seberapa jam. Mudah-mudahan apa yang saya baca menjadi ingatan buat saya dan buat saudara-saudara, dan ucapan terima kasih yang datang ke masjid sedikit membawa kelebihan, dia berimpak apa 2.000 apa 1.000, itu menandakan sudah berbuat baik terhadap agama. Untuk siapa? Untuk kita sendiri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua diberkati Allah Subhanahu wa taala, dan salat kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah nanti ada beberapa, hanya pemberitahuan saja dulu. Nanti di masjid ini tidak tahu apa 2 minggu sekali ada pengajian tambahan di malam hari, itu supaya masyarakat tahu tentang masalah riba. Nanti kita akan manggil seorang ustaz untuk menjelaskan riba yang ada di dalam Al-Quran, penjelasan Al-Quran. Ini mudah-mudahan kita masjid kita ramaikan, kita ajak masyarakat, kita ajak tetangga kita untuk menuntut ilmu. Insya Allah karena menuntut ilmu ini adalah sangat penting buat kita. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nuntut itu ada ilmu, kewajiban setiap orang beriman seperti kita ini. Mudah-mudahan ya sedikit-sedikit kita amalkan untuk kita jadikan kehidupan nanti buat di akhirat. Amin. Masa kita tutup dengan suratul Fatihah dengan tujuan dan harapan kita berdoa bersama-sama agar ayah kita, ibu kita, kakek nenek kita, ibu bapak mertua kita yang sudah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan diampuni segala kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dan kita doakan baca Fatihah khusus buat Habib Rizik, mudah-mudahan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak suka, mudah-mudahan kalau paling tidak dia dimaafkan, paling tidak ya diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab udah saya katakan tadi, ya
man qatala mu'minan ya bi ghairi haq, barang siapa yang membunuh seorang muslim tanpa hak, umpamanya fajazauhu jahannam, balasannya itu neraka. Ya inilah, mudah-mudahan kita lihat banyak orang-orang kejam, tapi dia seorang muslim mungkin jiwa-jiwa munafik. Mudah-mudahan ya. Al-Fatihah.